Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waliyyis salihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi hasiba. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, majelis kita kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu bermewah-mewahan. Maka kajian kita beri judul bermewah-mewahan telah melalaikanmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, bermewah-mewahan artinya adalah at-taraf atau ar-rifahiyah. Ini dua kata sinonim, at-taraf dan ar-rifahiyah. Maknanya adalah bergelimang di atas kemewahan. Adapun makna bermewah-mewahan dalam istilah syar'i, para ulama banyak menyebutkan definisi ini. Di antaranya di sini definisi dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala, bahwa makna dari at-taraf atau ar-rifahiyah atau bermewah-mewahan artinya adalah seorang berbuat melampaui batas dalam bernikmat-nikmat, dan dia terus menambah kadar kenikmatan dengan berbagai cara. Mau cara halal, mau cara haram, yang penting saya hidup mewah, saya hidup bergelimang dengan kenikmatan. Dan bermewah-mewahan ini ada kalanya dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal maupun kendaraan. Jadi ini makna dari bermewah-mewahan. Jadi tentu kalau kita katakan antara bermewah-mewahan dengan perbuatan mubazir itu berbeda ya. Mubazir ini sifatnya lebih umum ya. Bahwa setiap orang berbuat mubazir itu belum tentu bermewah-mewahan. Adapun orang yang bermewah-mewahan pasti mubazir ya. Karena mubazir itu sifatnya dia berlebihan dalam sesuatu, tapi tidak sampai pada atau tidak mesti sampai pada taraf bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan ini lebih luas lagi mubazirnya ya. Lebih besar lagi dia. Karena ada unsur berbangga-banggaan, ada unsur sombong dan seterusnya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan perbuatan mubazir yang tidak mesti ada unsur persaingan, ada unsur kesombongan ataupun kecongkakan. Baik, Al-Quranul Karim, para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, telah menyebutkan celaan dan akibat buruk bagi orang-orang yang suka bermewah-mewahan dan bermegah-megahan. Di antaranya yang pertama di surah Hud ayat 116, Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat dan karakter orang-orang yang zalim serta orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang suka bermegah-megahan. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan orang-orang yang zalim, mereka hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang pendosa. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, beliau mengatakan Allah Ta'ala menghabarkan pada ayat ini, yaitu surah Hud ayat 116, tentang umat-umat terdahulu yang mereka berbuat zalim. Dan mereka juga adalah orang-orang yang kafir kepada Allah.
Di antara ciri khas mereka, orang-orang zalim dan orang-orang kafir, umat yang Allah binasakan, yaitu orang-orang yang mereka menuruti kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka sombong terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala, dan mereka berbuat angkara murka serta menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Baik, kemudian Imam Ibnu Jarir menjelaskan mereka lah orang-orang yang tenggelam dalam kemewahan, ya, dengan berbagai macam kenikmatan hidup. Sehingga ketika datang para rasul mengajak mereka untuk kembali kepada agama Allah, mereka tidak mau. Karena mereka menganggap agama itu hanya mengekang, menghalangi kebebasan. Agama itu hanya kemunduran peradaban, itu kata mereka. Dan yang sangat aneh bin ajaib, keyakinan semacam ini diadopsi, diaminkan oleh orang-orang yang ada pada zaman sekarang, yang mereka beranggapan bahwa kembali kepada agama adalah kemunduran, kembali kepada agama adalah merupakan hal yang tidak memajukan ekonomi dan seterusnya. Maka mereka lah ciri-ciri orang-orang yang bermewah-mewahan, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua di surah Maryam ayat 59, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa bermewah-mewahan di dunia adalah sebab azab di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datang sesudah mereka suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat atau hawa nafsu, dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Ka'ab al-Akhbar ketika mentafsirkan ayat ini, dan pernyataan beliau dikutip oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Ka'ab al-Akhbar mengatakan, demi Allah aku benar-benar mendapati sifat orang-orang munafik dalam kitabullah. Apa sifat orang munafik? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti syahwat. Apa syahwat yang mereka ikuti? Di antaranya minum khamr, meninggalkan sholat, suka dengan permainan-permainan yang haram, suka tidur di waktu sholat isya dan sholat subuh. Dan mereka adalah orang-orang yang suka bermewah-mewahan dalam hidangan makanan, dan mereka juga orang-orang yang suka meninggalkan sholat Jumat. Maka kemudian Ka'ab al-Akhbar membaca surah Maryam ayat 59 yang kita baca tadi. Bahwa ciri penghuni neraka adalah ittaba'us syahawat, mereka mengikuti syahwat. Di antara syahwat yang membinasakan adalah apa? Bermewah-mewahan. Kemudian ayat yang ketiga di surah Al-Anbiya ayat 11 sampai 13, Allah Ta'ala mengkisahkan tentang sebab kebinasaan orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di dunia. Kata Allah Ta'ala, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan betapa banyak penduduk negeri yang zalim yang kami binasakan, dan kami ganti mereka dengan kaum yang lain. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. La tarkudu, janganlah kalian tergesa-gesa untuk lari. Warji'u ila ma utriftum fihi. Kenapa kalian tidak kembali lagi kepada kemewahan yang dahulu kalian rasakan? Wa masakinikum la'allakum tus'alun. Dan kembali ke tempat kediaman kalian supaya kamu ditanya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Al-Anbiya ayat 11 sampai 13 dalam tafsir beliau menyatakan bahwa ayat ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang hidup mewah. Ketika mereka diazab, Allah memberikan pelajaran kepada mereka, mana tempat tinggal kalian yang dahulu kalian banggakan kemewahannya, mana fasilitas-fasilitas dunia yang dahulu kalian banggakan dengan kemewahannya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang keempat Allah Ta'ala menjelaskan di surah Al-Isra ayat 16,
tentang sebab kebinasaan orang yang melakukan tindakan bermewah-mewahan. Bahwa bermewah-mewahan itu bukan cuma membinasakan diri sendiri, bahkan membinasakan orang lain. Bermewah-mewahan itu apa? Bukan cuma membinasakan diri sendiri, tapi apa? Membinasakan orang lain. Ya. Suatu negeri bisa menjadi hancur gara-gara orang-orang yang bermewah-mewahan di dalamnya. Allah jelaskan di surah Al-Isra ayat ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami berkehendak ingin membinasakan sebuah negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Kemudian orang yang hidup mewah tadi melakukan kerusakan dan kedurhakaan, sehingga menjadi pantaslah putusan Allah, ketentuan Allah untuk menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Dan ini realita nyata para ikhwah sekalian, para jamaah, para pemirsa yang saya hormati, bahwa apa? Hancurnya sebuah negeri itu akibat orang-orang yang berbuat mewah, orang-orang kaya di situ yang mengantarkan dan membinasakan orang-orang miskinnya untuk berbuat buruk, seperti menolak agama Allah, kufur terhadap nikmat Allah. Karena orang-orang yang kita katakan wong cilik itu hanya ikut orang-orang yang besarnya. Orang besar tadi adalah orang-orang yang hidup dengan kemewahan dan kekayaannya. Mereka lah yang melakukan kerusakan, sehingga gara-gara mereka sebuah negeri itu menjadi hancur. Baik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan banyak sekali celaan-celaan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang hidup bermewah-mewahan. Baik, kemudian kita bahas dari segi hadis Nabi. Banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang celaan terhadap gaya hidup mewah, ya. Gaya hidup yang orang hanya memenuhi nafsunya, memperluas kenikmatan, ya, tidak bersikap qanaah. Ya. Baik, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian wahai umatku, kata beliau, yaitu dibukakannya kemegahan dunia dan perhiasan-perhiasannya buat kalian. Masya Allah, Nabi tidak menakutkan umatnya jadi fakir. Nabi tidak mengatakan, aku khawatir kalian nanti jadi orang fakir, gak punya pekerjaan, jadi pengangguran, ya, atau kalian terkena wabah penyakit yang berbahaya. Tidak, ya. Bukan itu yang ditakutkan oleh Nabi. Ternyata yang ditakutkan oleh Nabi apa? Ketika umat ini dibukakan kemegahan-kemegahan dunia, sehingga apa? Condonglah umat Islam kepada kemegahan-kemegahan dunia sebagaimana condongnya orang kafir terhadap kemegahan dunia. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Ya. Bukan kefakiran, bukan. Ya. Sekarang orang takutnya kepada kefakiran luar biasa. Tapi justru Nabi SAW menakutkan adalah apa? Yang sangat beliau takutkan atas umatnya adalah dibukanya kemewahan dunia. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, inna dunya khulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayangduru kaifa ta'malun, fattakud dunya wattakun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sungguh dunia itu manis dan hijau, dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Allah jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian Allah akan melihat bagaimana amalan-amalan perbuatan kalian. Maka hati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan kemewahannya, dan berhati-hatilah kalian terhadap ujian wanita, karena ujian pertama yang menimpa Bani Israel adalah kaum wanita. Baik. Dan kalau kita perhatikan, Nabi kita SAW yang katanya adalah tauladan kita, katanya adalah contoh yang baik buat kita, beliau adalah sosok yang sangat jauh dari bermewah-mewahan, berhura-hura. Beliau adalah sosok yang jauh dari itu semuanya. Coba perhatikan dalam sebuah hadis,
Riwayat Muslim, Nabi pernah berdoa. Doa ini mungkin saya yakin ya, di antara jemaah mungkin belum ada yang berani mengamalkan doa ini. Ini doa dibaca oleh Nabi, tapi saya yakin banyak di antara kita yang belum berani membaca doa ini. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarganya Muhammad berupa makanan secukupnya. Qut itu makanan pokok. Ya, makanan pokok yang cukup sudah. Nabi nggak minta lauk-lauk tambahan. Nabi nggak minta fasilitas makan yang mewah. Ya. Nabi hanya minta kepada Allah, jadikan rezeki buat keluarganya Muhammad itu apa? Makanan pokok yang cukup saja, tidak berlebih, jemaah. Lihat makanan di rumah kita. Kita punya kulkas, bahkan kulkasnya mungkin 3 pintu, punya gudang untuk penyimpanan makanan. Ya. Apa yang kurang dari kita? Yang kurang adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW apa? Hanya makan makanan secukupnya saja. Ini dalam segi makan. Nabi sederhana. Padahal kalau beliau mau, beliau bisa makan makanan paling mewah di antara sahabat yang lain. Sahabat-sahabat beliau. Tidak, beliau memilih makanan yang sederhana. Dari segi berpakaian, bagaimana berpakaiannya Nabi SAW? Abu Hurairah mengisahkan, ya, bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi ja'ahum rajulun min ahlil badiyah faqala ayyukum ibnu Abdul Muttalib. Kata Abu Hurairah, ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Ya. Beliau orang yang senang bercengkrama dengan para sahabat, mengajari para sahabat. Tiba-tiba datang orang Badui. Orang Badui ini bertanya, siapa di antara kalian yang dia adalah cucunya Abdul Muttalib? Maksudnya, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai orang Badui nggak bisa bedain. Ketika Nabi ngumpul dengan para sahabat, Badui ini nggak bisa bedain mana yang namanya Nabi Muhammad, mana sahabat yang lain. Kenapa? Nabi tidak berpenampilan beda dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain berpenampilan sederhana, beliau pun berpenampilan sederhana. Ya, coba perhatikan sekarang, kalau pemimpin tentu pinginnya apa? Tampil beda, tampil paling mewah. Nabi tidak. Sampai orang Badui tidak bisa mengenal dan membedakan mana Rasulullah dan mana para sahabat. Ya, Masya Allah. Jadi Badui tadi tidak melihat ada penampilan mencolok dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana dalam menyantap makanan. Di riwayat Bukhari Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin burrin ma'dumin salasata ayyam hatta lahiqa billah." Ya. Jadi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi kuah dalam 3 hari berturut-turut sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan Nabi itu nggak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, nggak pernah kenyang. Kalaupun kenyang paling cuma sehari, besok nggak kenyang lagi. Nggak pernah Nabi merasakan kenyang 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Bayangkan dengan kita, mungkin kita sebulan berturut-turut tetap kenyang. Bahkan kita di lockdown saja, ya, dalam kondisi lagi apa? Dalam kondisi lagi di karantina saja, kita diperintahkan untuk di rumah, tetap bisa kenyang, Masya Allah. Tapi kadang kita banyak ngeluh, ya, kapan ini musibah berakhir, ya, udah nggak sabar ini penghasilannya berkurang, padahal kita masih kenyang di rumah. Allah masih kasih kita rezeki. Ya Allah, ya jemaah, ya, kita baru lockdown, kita baru, kalau bahasanya lockdown mungkin terlalu berlebihan, dia dikarantina lah di rumah. Kita suruh
bekerja di rumah saja, dirumahkan saja baru berapa hari. Lah kita selama ini kerja sudah berapa tahun? Ya. Kita kerja sudah bertahun-tahun, cuma disuruh istirahat berapa hari saja kita mengeluh. Nggak ada penghasilan, nggak ada ini. Nah selama ini kita kerja bertahun-tahun, apa itu bukan penghasilan? Subhanallah. Ya. Ini mana syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat Nabi SAW 2 hari berturut-turut beliau tidak pernah kenyang. Kalau khawatir, ya mungkin persediaan di rumah menipis, ya, makanan menipis, ya puasa seperti Nabi SAW. Nabi ketika bertanya kepada istri beliau, ada nggak makanan di rumah? Nggak ada makanan. Apa kata Nabi? Inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa aja. Ya nggak usah repot. Ya di rumah ada makanan, adanya berapa dinikmati saja. Kalau nggak ada, puasa. Banyak-banyak puasa. Insya Allah di masa-masa pandemik seperti ini kita bisa mengamalkan banyak amal kebaikan kok. Ya. Kita bisa berpuasa, kita bisa baca Quran di rumah, kita bisa menjalankan ibadat sholat sunnah, kita bisa banyak berzikir kepada Allah, kita bisa banyak merenung, ya, kita bisa berkholwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sering selama ini kita kan jarang berkholwat di hadapan Allah, jarang muhasabah. Seringnya kita kumpul dengan manusia itu membuat kita apa? Lalai kadang-kadang. Ya. Maka ini jamaah sekalian contoh bagaimana kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut, apalagi 3 hari berturut-turut, apalagi 1 minggu berturut-turut. Ya. Tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tempat tidur beliau? Ya. Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang cerita Aisyah nggak diragukan, sebab Aisyah ini istrinya Rasulullah. Aisyah mengisahkan kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adamin hashwuhu min lif. Tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kulit yang diisi dengan sabut. Ya, kulit diisi sabut, bayangkan. Bukan pakai ranjang deluxe ya. Yang super empuk yang bisa loncat-loncat kita, enggak. Tapi dengan apa? Kulit yang diisi sabut. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika masuk menemui Rasulullah SAW, Umar mendapati Rasulullah sedang tidur di atas tikar. Yang tikar itu terbuat dari apa? Terbuat dari anyaman pelepah kurma. Yang ketika Nabi tidur di atas tikar itu membekas pada kulit beliau. Sampai membekas, bayangkan. Dan Umar merasa kasihan dan Umar pun menangis. Umar sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, lawit takhadda firasan awthara min hadha." Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menggunakan permadani daripada memakai tikar yang kasar ini, wahai Rasulullah? Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Mali walid dunya." Apa urusan saya dengan kehidupan dunia? Nah, ini nih. Ini yang membuat kita ingat permewah-mewahan itu jelek. Itu apa? Dunia ini bukan tujuan kita. Ini kata Nabi. Ya. Kalau sekarang kita banyak sedih, waduh pendapatan saya berkurang di dunia. Ya, keuntungan saya drastis daripada tahun-tahun sebelumnya. Jawabannya simpel. Bapak mau di dunia ini kekal atau mau pindah ke negeri akhirat? Nabi ketika ditawari, kenapa wahai Rasulullah engkau tidak pakai permadani saja? Padahal selevel Nabi itu gampang untuk tidur di atas permadani. Tinggal pesan saja. Apa kata Nabi? Mali walid dunya. Apa urusan saya dengan kehidupan dunia ini? Ya. Walladzi nafsi biyadihi ma masali wa masalud dunya illa karakibin sara fi yaumin saif fastadalla tahta syajaratin sa'ah min nahar thumma raha fatarakaha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalanku dengan kehidupan dunia ini kecuali seperti seorang musafir yang berkendara, kemudian dia mencari tempat teduh dari panas terik sinar matahari di bawah pohon, ya. Kemudian dia istirahat sejenak,
setelah selesai urusannya dia pergi tinggalkan tempat peristirahatan tadi. Ya. Yaitu dunia hanya sebatas kita tempat untuk numpang sementara, tempat untuk kita duduk sementara, tempat untuk kita singgah sementara, bukan tujuan utama. Jadi apa yang membuat kita sedih dengan dunia yang tidak kita dapatkan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW. Ya. Namun di sini kita harus fahami ya, bahwasanya ketika kita mencontoh Nabi SAW, ketika kita bersikap bersahaja, memang tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan kita membaca sirah beliau. Kurangnya kita membaca sirah Nabi membuat kita apa? Sedih berlebihan ketika kita kehilangan dunia. Ya. Karena kita terlalu sering baca buku-buku yang berkisah tentang miliarder. Kita sering ikut seminar-seminar bagaimana memperoleh omset yang banyak. Itu nggak terlarang. Tapi coba dong imbangi dengan apa? Membaca sirah kehidupan Nabi, kesederhanaan beliau. Ya, supaya kita tidak sedih ketika kita kehilangan dunia. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Para sahabat pun mempraktekkan bagaimana kesederhanaan Nabi SAW. Sahabat terkadang ada yang memakai sepatu. Kadang-kadang sesekali mereka tidak pakai sepatu. Bahasa kita nyeker ya, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melatih diri untuk bersifat sederhana. Nah, ini sahabat luar biasa sampai terpengaruh. Sampai sahabat yang mengatakan Nabi perintahkan kita sesekali untuk memakai sendal dan sesekali tidak pakai sendal untuk latihan bahwa kita apa? Sederhana. Kalau di rumah kita punya banyak sendal, coba sesekali kita pakai sendal yang paling sederhana. Supaya apa? Supaya kita berlatih untuk sederhana. Baik. Kemudian selanjutnya renungan bagi orang-orang yang bermewah-mewahan. Ya, kayak orang yang senang bermewah-mewahan, bermegah-megahan, apa-apanya serba branded, apa-apanya serba mewah. Tolong renungkan, ya, renungkan hal-hal berikut. Ya. Renungan pertama, ya, wahai orang yang suka bermewah-mewahan, ya, nikmat yang Anda rasakan itu adalah ujian dari Allah. Untuk menguji Anda apakah Anda orang-orang yang bersyukur atau tidak kepada Allah Ta'ala. Ya, nikmat itu sejatinya adalah ujian. Ya. Karena sebagian kita salah beranggapan. Sebagian kita beranggapan yang namanya ujian itu kalau kena musibah saja. Padahal mendapatkan nikmat pun juga ujian. Makanya di surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian. Ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Berarti kebaikan dan keburukan, dapat nikmat dan dapat musibah juga ujian. Ya. Orang diberi kekayaan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jangan berpikir bahwa kemudian fasilitas hidup itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Tidak semua ada pertanggungjawabannya. Ya. Makanya jangan sampai kita meniru orang-orang kafir. Orang kafir mengira fasilitas hidup yang mereka dapatkan itu dapat mengekalkan mereka di dunia. Mereka akan hidup selama-lamanya di dunia. Tidak. Ya. Makanya di surah Saba ayat 35 Allah bercerita tentang orang-orang kafir, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka orang kafir mengatakan, kami adalah orang yang paling banyak harta dan anak-anaknya daripada kalian, dan kami tidak akan diazab. Iya. Namun Allah bantah di surah Saba ayat ke-37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali harta kalian, anak-anak kalian tidak bisa mendekatkan kalian kepada kami sedikit pun. Illa man amana wa amila sholihah, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka lah orang-orang yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka amalkan, dan mereka mendapatkan tempat-tempat yang nyaman
dan tinggi di surga. Ini renungan pertama, ya mas sekalian. Ya, hati-hati. Nikmat itu bisa jadi adalah istidraj. Apa itu istidraj? Ya, istidraj itu ya artinya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan hukuman kepada hambanya sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan. Setelah itu Allah timpakan azab kepada dia. Itu istidraj. Ya, azab tapi sedikit demi sedikit, dibiarin dulu, dia senang-senang dulu. Di surah Al-Qalam ayat ke-44 Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan hukum mereka, orang-orang kafir, orang-orang zalim, secara istidraj, secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Itu istidraj. Jadi jangan kita mengira itu orang kafir hidup mewah, ya. Itu orang gak beriman kok hidupnya mewah. Itu bisa jadi Allah sedang apa? Istidraj. Allah pelan-pelan ingin turunkan azabnya nanti. Ya. Setelah waktunya tiba baru Allah kasih azab. Makanya Nabi kita SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidraj." Nah, sekarang kita kenalan apa itu istidraj. Apa itu? Istidraj. Kita kenalan dulu. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya." Jika engkau melihat seorang hamba diberikan kenikmatan dunia, ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sementara dia tetap bermaksiat. Maksiat kok tetap dapat nikmat gitu loh. Maksiat kok tetap enak. Maksiat kok tetap hartanya bergelimang. Maksiat kok tetap istrinya banyak. Maksiat kok tetap kendaraannya mewah. Ya. Kok tetap nikmat gitu loh. Padahal dia maksiat kepada Allah. Sholat juga nggak pernah. Hati-hati nih kata Nabi SAW. Kalau kau melihat seorang hamba, dia tetap bergelimang di atas kenikmatan. Padahal dia tetap berbuat maksiat. Apa kata Nabi SAW? Fa inna madzalika minhu istidraj. Maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surah Al-An'am ayat 44 Allah menjelaskan kita, mengenalkan kita tentang apa itu istidraj. Kata Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dan tatkala mereka melupakan peringatan yang datang kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya. Jangan dikira orang hidup mewah kemudian Allah membiarkan begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban, tidak. Terkadang Allah istidraj, kemudian Allah azab setelahnya. Kemudian renungan kedua, orang yang suka bermewah-mewahan, ketahuilah bahwa bermewah-mewahan di dunia adalah sebab hilangnya nikmat di akhirat. Sebab hilangnya apa? Nikmat di akhirat. Kenapa? Allah sudah bayar tunai, bayar cash di dunia. Dia minta dunia, Allah kasih cash. Tapi apa? Laisa lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak punya bagian. Dia udah minta jatahnya di dunia. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ahqaf ayat 20, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ingat, ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, belum dimasukkan ke neraka nih, baru apa? Baru dihadapkan ke neraka, baru diperlihatkan neraka di hadapan mereka. Betapa sadisnya, betapa mengerikannya pemandangan neraka. Sudah diperlihatkan di hadapan muka mereka neraka ini, tapi mereka belum masuk neraka, belum. Apa kata Allah setelah neraka diperlihatkan kepada orang kafir? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya
wastamta'tum biha. Wahai orang-orang kafir, kalian telah menghabiskan rezeki kalian di dunia. Jadi kalian cuma minta bagian dunia dan kalian sudah menikmati dunia kalian. Ini kata Allah kepada orang kafir sebelum masuk neraka, belum masuk neraka ya. Sebelum. Kemudian kata Allah Ta'ala setelahnya, "Falyauma tujzauna adzabal hun." Maka hari ini rasakanlah siksa yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Disebabkan kalian sombong dahulu di muka bumi tanpa ada hak. Wa bima kuntum tafsukun, dan akibat kefasikan yang telah kalian perbuat. Masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala tampakkan ya neraka di hadapan orang kafir dan Allah serukan, kalian telah mengambil bagian kalian dulu di dunia. Di akhirat enggak ada sudah jatah surga, enggak ada. Sebab mereka sudah milih dunia. Ya. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, Malik bin Dinar pernah memberikan nasihat, luar biasa nasihat beliau. Ya. Dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau memberikan permisalan tentang dunia ini dan permisalan tentang akhirat. Kata beliau, "Lau kanatid dunya min zahab yafna." Kalau seandainya dunia itu adalah emas, tapi emas yang akan fana, emas yang akan binasa. Wal akhiratu min khazafin yabqa. Sementara akhirat itu diibaratkan tembikar, tapi tembikar yang kekal abadi. Ya. Lakanal wajibu an yu'sara khazafun yabqa ala zahabin yafna. Pasti tentu orang akan lebih memilih apa? Tembikar yang kekal abadi daripada emas yang fana. Fa kaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa wad dunya min khazafin yafna. Lalu bagaimana lagi? Ternyata akhirat adalah emas yang kekal abadi, sementara dunia adalah tembikar yang nantinya akan fana. Masa milih tembikar yang fana daripada emas yang kekal abadi? Maka orang yang hidup sederhana di dunia, orang yang mengikuti Nabi SAW tidak perlu sedih. Ya, karena apa? Insya Allah dia akan mendapatkan bagian yang lebih baik di mana? Di akhirat. Orang yang sekarang ini merasakan kerugian, merasakan kesedihan, merasakan pendapatannya hilang, pekerjaannya hilang, ya optimis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gantikan nanti di akhirat yang jauh lebih apa? Lebih baik daripada sekarang di dunia. Renungan ketiga bagi orang-orang yang suka bermewah-mewahan, bahwa setiap nikmat yang Anda rasakan itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nikmat yang enggak ada pertanggungjawabannya, enggak ada. Enggak ada. Jadi jangan Anda berpikir bahwa bermewah-mewahan dengan rumah Anda, bermewah-mewahan dengan kendaraan Anda, ya, sampai koleksi mobil saja ratusan, ya, hanya untuk koleksi saja. Sementara banyak orang miskin butuh di sekitarnya, dia jual satu mobilnya saja pelit. Ya. Masya Allah ya. Ini sekarang banyak orang butuh loh ketika musim-musim pandemik seperti ini. Banyak orang butuh. Ya, banyak para ojol ya, ojek online yang mungkin pendapatannya berkurang. Mereka harus menafkahi istri dan anaknya. Banyak orang-orang yang mungkin dia dirumahkan, akhirnya tidak punya pekerjaan lagi. Ya, ada para pekerja kuli, ada para janda jompo ya, yang mereka kalau keluar rumah rentan untuk terkena penyakit corona. Ini infak kepada mereka itu punya keutamaan. Nabi kita SAW bersabda, "Au it'amun fi yaumin dzi masghabah," atau memberi makan ketika masa-masa paceklik. Ini sekarang masa-masa paceklik. Yaitu apa? Menyebarnya penyakit berbahaya, wabah yang berbahaya, sehingga banyak orang kelaparan. Jadi infak berharga sekali. Ya. Seorang Masya Allah pendapatannya miliaran, apa beratnya dia berinfak untuk tenaga medis yang mereka berjibaku, yang mereka bergelut dengan pasien-pasien yang kena corona, bahkan nyawa mereka pun apa? Jadi taruhan. Infak buat mereka, kasih mereka apa?
obat-obatan yang memadai, ya, herbal-herbal yang memadai, alat-alat kesehatan yang memadai. Infakkan harta Anda yang punya harta. Jangan hanya pamer-pamer yang ngevlog sana sini, ya. Pamer dengan hartanya, pamer kekayaannya, pamer makan di restoran mewah, pamer ke butik mewah, ya. Sementara sekarang orang butuh, mana coba bukti kesungguhan Anda bahwa Anda apa? Orang yang memiliki sosial tinggi. Ini kesempatan infak di masa-masa sekarang ini. Besar pahalanya di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Jadi kesimpulannya, nikmat yang akan dirasakan oleh seorang, ya, kemewahan yang dirasakan, jangan dikira nggak ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawabannya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Takatsur ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh di kemudian hari pastilah kalian akan ditanyai tentang kenikmatan yang kalian rasakan, ya. Tentang kemegahan-kemegahan dunia yang dahulu kalian rasakan. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nabi SAW mengalami sebuah kejadian sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi keluar di suatu malam. Ketika Nabi keluar, beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian di waktu-waktu ini, wahai Abu Bakar dan Umar? Qala al-ju'u ya Rasulullah. Maka Abu Bakar dengan Umar menjawab, wahai Rasulullah, kami lapar. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Saya juga seperti itu. Saya keluar juga karena lapar, kata Nabi. Masya Allah. Ternyata apa? 3 manusia utama, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, merasakan kelaparan yang sangat, dan di rumah nggak ada makanan sampai mereka keluar cari makan di luar. Maka kemudian keduanya bersama Nabi SAW berjalan bersama menuju ke sebuah rumah milik orang Ansor di Madinah. Ya. Maka Nabi mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan yang ada ketika itu istrinya. Ya. Maka kemudian datanglah suaminya dalam kondisi membawa tamer, korma, dan membawa rutop atau korma basah. Ya. Korma muda, ya, rutop. Jadi orang ini membawa korma dan korma muda. Masya Allah. Akhirnya orang ini menjamu Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Nah, orang ini bangga karena apa? Kedatangan tamu ini istimewa, ini bukan orang sembarangan ini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar lagi yang datang. Akhirnya apa? Orang ini memotong kambing, ya, untuk menjamu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya. Di sini Abu Hurairah yang menceritakan. Ya. Coba sampai dipotongin kambing. Setelah itu apa? Mereka makan korma, makan kambing, makan apa? Roti, gandum. Ya. Setelah kenyang, apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La tus'alunna an hadan na'imi yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat ini di hari kiamat. Nikmat apa? Nikmat makan korma. Masya Allah. Nikmat makan daging. Loh, ini baru korma daging ini. Baru korma daging air putih. Lagi malah dengan orang yang makanannya apa? Daging dengan berbagai macam bentuknya. Yang sekali masuk restoran saja ratusan juta. Nauzubillah. Ya kadang-kadang kalau makan saja budgetnya sampai menggelembung. Ya nggak sembarang pilih tempat makan, ya. Ya. Lihat, Nabi yang dikasih seperti ini saja beliau mengingatkan ini nikmat akan ditanya oleh Allah. Gimana dengan orang yang apa? Kemewahannya lebih. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Kalian tadi keluar dari rumah dalam kondisi apa? Lapar. Sekarang apa? Kalian sudah merasakan kekenyangan, dan ini nikmat yang akan apa? Allah tanyakan di hari kiamat, ya. Baik.
Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kemudian di sini timbul pertanyaan, setelah kita memberikan renungan-renungan tadi bagi orang yang suka bermewah-mewahan, mungkin timbul pertanyaan dari para jemaah, apakah kekayaan itu identik dengan kemewahan? Apakah orang kaya itu mesti mewah? Jawabannya ya nggak mesti. Memang si gelibnya orang yang suka bermewah-mewahan itu ya orang yang punya harta, orang yang punya kekayaan, orang yang punya kelebihan, itu yang bermewah-mewahan. Ya, tapi juga kita dapati tidak sedikit orang kaya yang zuhud. Orang kaya namun bersifat apa? Bersikap sederhana, ya, tidak berlebihan, ya, itu. Sementara kontras daripada itu, ada sebagian orang yang miskin tapi memaksakan diri untuk mewah-mewahan. Miskin memaksakan diri untuk beli rumah yang besar padahal dia belum mampu untuk beli. Hanya dia hutang sana, hutang sini, gali lubang sana, tutup lubang sini, ya. Kemudian dia harus beli mobil, ya, hutang sana, hutang sini, ya. Kemudian dia beli baju-baju mewah, tujuannya bersaing. Ya. Padahal secara keuangan, ya, dia sudah tidak punya uang lagi karena hanya bergaya saja. Jadi tidak mesti yang namanya bermewah-mewahan itu mesti orang kaya, tidak. Terkadang ada orang-orang yang terbatas tapi memaksakan diri, ya. Oleh karena itu zuhud itu tidak mesti identik dengan apa? Identik dengan kemiskinan, tidak. Terkadang ada orang kaya tapi zuhud. Makanya Al-Junaid rahimahullah, ya, pernyataan beliau dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Al-Junaid mengatakan fazahidu la yafrahu minad dunya bimaujudin wa la ya'safu minha ala mafqud. Bahwa orang yang zuhud itu tidak pernah bangga ketika dia punya dunia dan tidak merasa sedih ketika kehilangan. Nah, itu zuhud. Jadi orang kaya enggak bangga, ketika jadi orang miskin pun enggak putus asa. Itu orang zuhud. Ya. Siap jadi orang kaya dan siap pula jadi orang miskin, itu zuhud. Ketika punya kekayaan dia nggak bangga, dia nggak lupa daratan. Dia sadar itu titipan dari Allah. Ketika tiba-tiba titipan Allah ambil, dia pun tidak putus asa, apalagi sampai bunuh diri. Enggak. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, orang punya harta 1000 dinar. Sebagai catatan jemaah sekalian, satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas murni. Itu satu dinar 4,25 gram emas murni. Ya sekarang dihitung aja 4,25 gram emas, kalau dirupiahkan berapa, kalikan 1000. Nah itu berapa itu, sudah luar biasa ya. Orang punya harta 1000 dinar, ya. Wahai Imam Ahmad, bisakah dia jadi orang zuhud? Kalau di kita punya harta 1000 dinar sudah orang kaya ini. Bisakah orang punya harta 1000 dinar jadi orang zuhud? Apa kata Imam Ahmad? Bisa. Bisa. Orang kaya, orang punya harta banyak, itu bisa jadi orang zuhud. Dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Kata Imam Ahmad, syarat pertama, tidak bangga, tidak lupa daratan ketika hartanya bertambah. Dan tidak terlalu sedih ketika hartanya berkurang. Ya, bagi dia itu sama. Ya, harta banyak banget pun dia tidak terlalu berbangga diri. Tiba-tiba hartanya berkurang, dia pun tidak minder, tidak terlalu sedih. Nah, itu orang akan menjadi sosok yang zuhud. Ini jemaah sekalian. Baik, kita akan berikan contoh. Beberapa gambaran-gambaran kehidupan bermewah-mewahan di zaman now, di zaman sekarang. Ya, apa contohnya? Banyak sekali. Contoh yang pertama, berlebihan dalam berhias dan bermake up. Ya. Memang berhias bagi wanita supaya tampil menarik di hadapan suaminya tidak terlarang. Demikian juga bagi laki-laki berhias sebelum ke masjid juga dianjurkan. Di surah Al-A'raf ayat 3, di surah Al-A'raf
Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika menuju ke masjid. Artinya apa? Ada perintah untuk berhias, ada perintah untuk bersih-bersih. Ya. Berhias, bersih-bersih itu boleh. Namun kata Imam Ibnu Abdul Bar, ya, di dalam kitab beliau At-Tamhid, berhias dan bersih-bersih menjadi terlarang ketika pada taraf boros, bermewah-mewahan dan menyerupai orang-orang kafir. Ya, bayangkan, untuk masalah make up terkadang seorang harus beli make up mahal, harus ngimpor, harus mendatangkan dari Paris, harus mendatangkan dari Milan misalkan. Bayangkan hanya untuk make up. Seolah-olah make up di Indonesia itu nggak ada yang cocok sudah buat dia. Sampai harus bermiliar atau beratus-ratus juta dia keluarkan hanya untuk beli make up, subhanallah. Ya. Habis waktu dia untuk itu semuanya. Mubazir dia, buang harta sia-sia. Ya. Bayangkan. Ini contoh jemaah sekalian, bersikap dengan bermewah-mewahan itu berhias terlalu apa? Berlebihan. Ya. Kemudian contoh yang kedua, bermewah-mewahan adalah berlebihan dalam gaya rambut. Berapa banyak orang itu hanya untuk memperhatikan gaya rambut itu apa? Habis waktunya, habis biayanya, ya. Habis hanya untuk memperhatikan gaya rambut. Betul, Nabi mengatakan dalam sabdanya, hadis dibawakan oleh Abu Dawud, Syekh Albani nyatakan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, maka muliakan. Maksudnya kita rapikan rambut kita. Nabi pernah menegur ada orang Badui acak-acakan, ditegur, ya, supaya apa? Dirapikan itu rambutnya. Ya. Tapi bukan berarti di sini kemudian kita merapikan rambut, kemudian kita apa? Bersikap boros. Ya. Minyak rambutnya saja harganya berjuta-juta, bahkan sampai mendatangkan dari luar negeri. Ya. Atau habis waktu hanya untuk memperhatikan sisiran. Ada sebagian laki-laki, ya, sehari memperhatikan rambut aja sampai berkali-kali. Setiap lihat cermin langsung lihat rambutnya rapi belum. Ya. Bahkan kadang-kadang apa itu? Spion kaca motornya saja selalu dipakai buat ngaca, ya. Ini rambut saya rapi belum? Gitu. Laki-laki itu seharusnya jangan terlalu berlebihan memperhatikan rambut. Dirapikan tapi jangan terlalu berlebihan. Abu Hurairah pernah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersisir setiap hari. Nabi. Dan kita tahu Nabi itu rambutnya panjang, ya. Nabi rambutnya sampai panjang tapi tidak terlalu panjang sekali, ya. Di antara kedua telinga beliau, ya. Tapi ingat, ya, Nabi melarang kita itu untuk apa? Menyisir rambut setiap hari. Ya. Ya, terus gimana Ustadz kalau saya bekerja di sebuah tempat pekerjaan harus tampil rapi? Silahkan tampil rapi tapi tidak mesti harus sedikit-sedikit ngelihat rambut, ya. Kalaupun harus nyisir, ya, dan sedikit-sedikit apa? Lihat rambut terus. Ya, terlalu perhatian dengan penampilan terus, tidak. Ya. Karena laki-laki itu harus bersikap apa? Harus bersikap jantan. Ya. Tidak sedikit-sedikit terlalu perhatian dengan penampilan, tidak, ya. Mungkin agak berbeda dengan wanita, ya. Ya. Taib. Terus juga sebagian wanita pun pergi ke salon hanya untuk ngurus rambut, harta terbuang kadang sia-sia, ya. Ini. Apalagi laki-laki pun juga nggak kalah sekarang, laki-laki pun juga punya kebiasaan ke salon, ya. Ya. Baik. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kita untuk jangan terlalu sering bersisir, ya, bagi para laki-laki, ya. Kemudian sahabat ada yang mengatakan yudhinu yauman, ya, wa yauman, ya.
Yudhinu yauman wa yauman. Kata Imam Ahmad, ya kalau bersisir itu ya kadang diminyaki, besok nggak diminyaki. Jadi jangan terlalu apa? Jangan terlalu perhatian dengan sisiran rambut. Baik. Kemudian bentuk bermewah-mewahan yang lain adalah bermewah-mewahan dalam makan minum. Ya, dalam makanan dan minuman. Ya. Dalam sebuah hadis dibawakan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini kata Syekh Albani dengan seluruh jalur periwayatannya adalah hadis hasan. Beliau jelaskan di silsilah as-sahihah. Kata Nabi SAW, sayakunu rijalun min ummati ya'kuluna alwana ta'am wa yashrabuna alwana syarab wa yulbisuna alwana libas wa yatashaddaquna fil kalami faulaika syiraru ummati. Akan ada sekelompok dari umatku, kata beliau. Berarti ini ada perbuatan oknum orang muslim. Hati-hati nih. Nabi katakan ada sekelompok dari umatku yang mereka makan dengan berbagai macam makanan. Ya. Di rumah itu kalau makan harus macam-macam. Kalau nggak macam-macam, satu rupa dia nggak mau makan. Ya. Orang sekarang begitu kita dapati. Makanan lauk sudah banyak, cuman nggak ada kerupuk saja, langsung apa? Kesel. Ah ini banyak lauknya tapi nggak ada kerupuknya, nggak seru. Masya Allah, cuman karena nggak ada kerupuk saja nggak seru. Bayangkan. Ini Nabi mengingatkan. Ya. Nah, kita lihat orang yang hobinya wisata kuliner, tapi bukan wisata kuliner untuk cari yang halal, bukan. Tapi wisata kuliner untuk gaya hidup. Ini termasuk bermewah-mewahan. Mereka makan dengan berbagai macam makanan. Wa yashrabuna alwana syarab, dan mereka meminum dengan berbagai macam minuman. Nggak cukup satu model minuman. Ya. Wa yulbisuna alwana libas, dan mereka punya pakaian yang bermacam-macam, beraneka ragam. Ya, setiap ada pakaian-pakaian branded, cari lagi pakaian yang baru lagi. Jadi pakaian lama masih ada nggak diinfakkan. Numpuk pakaian banyak di rumah itu. Ya. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan mereka berbicara tanpa batasan. Ya. Pokoknya kapan mau ngumpul, ngumpul. Kapan mau sosialita, sosialita. Ya. Itu. Faulaika syiraru ummati, kata beliau, mereka seburuk-buruk umatku. Ya. Insyaallah ya. Makan makanan silahkan, tapi apa? Jangan terlalu berlebihan dalam makan. Jangan hanya makan dengan makanan yang mewah saja. Sebagian orang Masya Allah kalau makanan gak fresh gak mau makan. Cuman karena kurang fresh saja. Misalkan sudah masuk kulkas, gak mau. Padahal makanannya masih layak untuk dimakan, gak mau makan. Harus fresh 100% baru mau makan. Ya. Kemudian apa? Kalau masuk sebuah restoran, ada rasanya kurang sedikit saja ngomel-ngomel ya, pembantunya dimarahi, ini masakannya kok kayak gini rasanya dan seterusnya. Gitu ya. Ini Masya Allah gaya hidup di masa sekarang, na'udzubillah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengingatkan tentang bahaya syahwat perut. Kata beliau, wa syarruhut ta'am wa min ummahatil akhlaqil madmumah. Rakus terhadap makanan adalah akhlak tercela. Kenapa? Dari syahwat perut itu muncul syahwat-syahwat yang lain. Ya, dari syahwat perut. Dari syahwat perut pingin apa? Pingin syahwat harta. Dari syahwat harta pingin kedudukan. Dari kedudukan dia dapat, dia jadi sombong, ujub, hasad, berbuat sewenang-wenang. Pangkalnya dari mana? Dari perut. Masya Allah, dari perut semuanya. Kemudian contoh bermewah-mewahan yang lain adalah terlalu hobi mengkoleksi pakaian dengan merek-merek serba branded. Jadi pakaian itu harus branded mereknya. Ya. Kalau nggak branded nggak mau. Padahal berpakaian bagus itu sunnah betul. Nabi mengingatkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Pakaian yang indah itu disukai. Tapi apa? Apakah pakaian indah itu harus seperti harganya mahal banget? Kan tidak. Ya, ya, nggak mesti harus mahal banget. Baik. Jamaah sekalian,
Contoh gaya hidup mewah yang lain adalah gonta-ganti HP dengan fitur model yang berbeda-beda. Setiap ada fitur model baru, ganti lagi yang baru lagi. Ya, tidak puas dengan satu model. Harus apa? Gonta-ganti model. Ya. Ada riset dilakukan oleh peneliti-peneliti. Ya. Saya baca di Kominfo. Ya. Di tahun 2018 jumlah pengguna smartphone aktif di Indonesia itu lebih dari 100 juta orang. Jadi kalau 100 juta orang lebih itu berarti negara kita di tahun 2018 adalah negara terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika dalam penggunaan apa? Dalam penggunaan smartphone. Ya. Akan tapi sangat aneh, banyak orang menggunakan HP untuk aktivitas yang terkadang kurang manfaat, dan banyak fitur-fitur HP yang seharusnya manfaat pun nggak kepake. Yang penting punya smartphone gitu aja. Tapi banyak fitur-fitur yang manfaat kadang-kadang nggak kepake. Artinya orang punya HP satu, smartphone bagus, belum tentu bisa menggunakan secara maksimal. Yang penting cuma untuk bisa chatting saja, ya, untuk WhatsApp saja atau untuk sosmed saja. Ya. Padahal itu fitur banyak, bisa dipakai yang lain, dia nggak ngerti. Ya, jadi kadang-kadang HP mewah itu mubazir karena nggak banyak terpakai juga fiturnya, dia nggak ngerti. Padahal keperluan dia simple, hanya yang penting bisa WA, yang penting bisa apa? Bisa sosmed sedikit atau bisa memasarkan dagangannya sedikit. Ya, tapi terkadang HP-nya harus yang canggih ya. Itu. Kemudian di antara mereka ada yang hobi memburu mobil-mobil mewah hanya untuk koleksi, Masya Allah, hanya untuk kebanggaan saja. Ya. Kemudian apa? Di antara mereka ada yang hobi menghiasi rumah, ya, membesarkan rumah, padahal banyak ruangan yang kosong. Kalau rumah besar tapi keluarganya banyak nggak ada masalah. Ini masalahnya rumah dibesar-besarkan tapi banyak ruangan kosong. Buat apa coba? Lah terus ruangan kosong ini buat siapa? Coba perhatikan sabda Nabi SAW berikut. Ya, dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi SAW, firashun lirrajuli wa firashun limra'atihi wa salisu lidhaif warrabi'u lisyaitan. Ya. Kasur pertama itu untuk kamu, kasur kedua untuk istrimu, kasur ketiga untuk tamumu, dan kasur yang keempat adalah setan. Ini kata Nabi SAW. Maksudnya gimana? Apa kita nggak boleh punya kasur 4? Bukan itu maksudnya. Maksudnya Nabi adalah apa? Seorang itu boleh punya kasur, boleh punya kamar. Tapi ingat, kamar yang paling pokok itu untuk suami istri. Ya. Kemudian kalau punya anak, untuk anak-anaknya mungkin. Atau kalau untuk ada kamar kosong lain untuk tamu kalau datang, silahkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, silahkan. Ya. Tapi ketika seorang sudah berlebih, ya, kamar banyak nggak terisi sama sekali, nggak dipakai sama sekali, Nabi mengingatkan ruangan-ruangan kosong tadi yang tidak terpakai orang hanya membesarkan rumah, itu apa? Ruangan kosong tadi akan ditempati oleh syaitan. Ya, syaitan dapat tempat tinggal gratis tanpa harus nyewa, tanpa harus beli. Ya. Makanya sebagian orang kadang Masya Allah punya rumah banyak. Buat apa coba rumah 30, 40 tapi yang dipakai rumahnya cuma 3. Coba kalau rumah kosong itu dia wakafkan untuk pondok tahfidz. Coba kalau rumah kosong itu wakafkan untuk pesantren-pesantren, wakafkan untuk sekolahan Islam. Coba kalau rumah yang kosong itu ya dipakai untuk tempat tinggal para dai yang berdakwah di jalan Allah, kan berpahala dia. Ya, untuk tempat tinggal apa orang-orang miskin di situ supaya bisa ngafal Quran misalkan, udah dapat pahala dia. Coba rumah hanya kosong saja nggak dipakai, nggak dimanfaatkan sama sekali untuk kepentingan dakwah. Ya, hanya untuk bangga-banggaan saya punya puluhan rumah tapi nggak kepake. Ketahuilah yang pakai rumah itu adalah syaitan. Ya, itu rumah syaitan jadinya. Kenapa? Nggak dipakai, nggak dimanfaatkan.
Ya, naudzubillah. Ya, ini contoh gaya hidup bermewah-mewahan di masa sekarang. Kemudian terbuai dengan berbagai macam hiburan dan permainan. Ya. Beli permainan game dengan harga sekian juta hanya untuk memuaskan diri. Ya. Kemudian permainan-permainan apa yang mahal-mahal, ya. Ya, memaksakan diri untuk itu. Masya Allah. Ini contoh gaya hidup bermewah-mewahan di masa sekarang. Kenapa orang senang untuk bermewah-mewahan? Nah ini. Apa sih sebab orang itu gemar bermewah-mewahan? Sebelum kita obati penyakit ini, yaitu senang bermewah-mewahan, kita harus cari dulu sebabnya. Apa sebab orang itu bermewah-mewahan? Dari sebab ini kita akan potong nanti semuanya. Sehingga orang tidak terkena penyakit berbahaya ini. Sebab pertama para jamaah adalah panjang angan-angan dan lupa kematian. Dia menganggap hidup di dunia itu panjang. Ratusan tahun, padahal kita hidup paling hanya berapa tahun saja, sebentar. Kita tidak sepanjang umurnya umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Iya, itu dakwanya Nabi Nuh, belum umurnya. Berarti umatnya Nabi Nuh itu umurnya panjang-panjang. Kalau seorang dikasih umur panjang kayak begitu, misalkan taruhlah dia dapat umur 900 tahun. Mungkinlah dia bisa 400 tahun foya-foya, kemudian apa? 500 tahun untuk ibadah. Mungkin. Kalau orang punya umur sepanjang itu. Tapi ingat, umur kita ini sebentar sekali. Umurnya umatnya Nabi itu hanya 60-70. Sedikit yang lebih daripada itu. Yakini sudah bahwa kita hanya segitu umurnya, jatahnya. Ya. Kalaupun lebih 100 tahun itu sudah renta. Sudah apa? Capek, dan banyak orang gak mau umurnya sampai 100 lebih. Kenapa? Ngerepoti orang. Maka sadari, jangan panjang angan-angan dan lupa kematian. Kemudian sebab kedua, di antara sebab orang bermewah-mewahan adalah pengaruh lingkungan sekitar. Ya, tetangga-tetangganya bergaya hidup mewah, lingkungannya bergaya hidup mewah, kadang-kadang dia terpengaruh. Ya, ikut-ikutan, bersaing, nggak mau dibully dia, nggak mau dicengin sama tetangganya. Oh, kamu kok masih gitu-gitu aja, mobilnya nggak ganti. Oh, rumahmu kenapa nggak dibangun? Padahal dia sendiri nggak punya duit untuk itu. Makanya kalau mau cari tempat lingkungan itu, cari tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga soleh, tetangga-tetangga yang punya agama Islam yang benar. Al-jaru qoblad dar, perhatikan tetangga sebelum memilih rumah. Kemudian faktor ketiga adalah pendidikan yang salah dari orang tua. Orang tua itu hanya mengajarkan pendidikan apa? Harta, harta dan harta, kedudukan, kedudukan dan kedudukan. Ya, akhirnya anaknya ya seperti itu. Kemudian yang keempat, faktor keempat adalah kelebihan harta sehingga dia tertipu. Allah Ta'ala menjelaskan di surah Al-Alaq ayat 6-7, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahui manusia itu banyak lalai ketika dia memandang dirinya itu kaya raya. Kemudian sebab kelima adalah tipu daya musuh-musuh Islam. Tipu daya orang-orang kafir. Orang kafir itu punya konspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin. Caranya apa? Buat kaum muslimin tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga mereka tertipu dengan kemewahan, tertipu dengan mobil mewah, tertipu dengan bangunan mewah, tertipu dengan apa? Segala macam fasilitas dunia, sehingga mereka jauh dari agama. Sehingga orang kafir akan dengan mudah mencengkeram kaum muslimin. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan kita yang terakhir adalah efek buruk, ya, atau solusi, ya maaf, solusi dari apa? Dari penyakit bermewah-mewahan ini. Apa solusinya yang ditawarkan oleh syariat agar kita terhindar dari bermewah-mewahan? Solusi pertama, jamaah sekalian, agar kita jauh dari penyakit bermewah-mewahan adalah dengan cara kita berlatih untuk bersikap zuhud dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Kita tahulah tadi Nabi berdoa, apa doa Nabi? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad berupa makanan secukupnya. Ya, tidak berlebih-lebihan. Ya. Nabi SAW pernah memperlihatkan kepada para sahabatnya tentang bangkai anak kambing jantan dan kedua telinganya kecil. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang berkenan membeli bangkai anak kambing ini seharga 1 dirham? Maka para sahabat mengatakan, kami tidak tertarik wahai Rasulullah. Bahkan kalaupun dikasih
gratis, kami pun tidak akan mau, ya. Karena dia sudah berupa bangkai. Bahkan kalaupun masih hidup, dia cacat karena telinganya kecil. Maka apa kata Nabi SAW ketika mendengar jawaban para sahabat? Fawallahi lad dunya 'ala Allah ahwanu min hadza 'alaikum. Dan sungguh dunia demi Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Ya, luar biasa. Berarti Nabi menggambarkan hinanya apa? Dunia. Bahkan Nabi menyatakan laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun syarbatama. Kalau dunia itu setara dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan sedikit orang kafir minuman walaupun hanya seteguk. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti dunia ini hina. Kalau dunia ini mulia, orang kafir nggak bakal dikasih minum. Makanya orang kafir nggak bakal dapat surga, karena surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan akan hinanya dunia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua adalah melihat orang yang ada di bawah kita dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Kalau urusan akhirat lihat ke atas. Lihat orang rajin ibadah, ya kita pingin lebih daripada dia. Lihat orang rajin sedekah, pingin lebih daripada dia. Abu Dzar pernah mengatakan, ya, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkanku tentang 7 perkara. Memerintahkanku untuk menjalankan 7 perkara. Di antara 7 itu apa? Wa amaroni an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Nabi perintahkan aku untuk melihat orang yang ada di bawahku dalam urusan dunia, ya. Dan aku tidak melihat kepada orang yang ada di atasku. Ya, jadi kalau urusan dunia apa? Lihat ke bawah supaya kita lebih bersyukur kepada Allah. Kita punya mobil, masih ada yang naik motor. Kita naik motor, masih ada yang punya sepeda. Baru naik sepeda saja kelasnya. Kita naik sepeda, ternyata ada yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ternyata ada yang cacat, tidak bisa berjalan. Masya Allah, kalau kita lihat ke bawah, dunia itu akan terasa enak. Yang membuat kepala kita pusing, sepaneng, stres, ya, berat. Karena selama ini kita hanya melihat ke atas orang dalam kemewahannya di atas kita. Itu membuat kita apa? Membuat kita stres dan terpacu untuk bermewah-mewahan terus. Coba lihat orang di bawah kita, masih banyak orang-orang yang perlu. Tapi kalau urusan akhirat, lihat kemana? Lihat ke atas. Ya, baik. Makanya ada salah seorang ulama memberikan nasihat, idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Ini nasihatnya Al Hasan Al Basri. Kalau ada seorang melihat atau kalau ada seorang ingin mengunggulimu dalam urusan dunia, unggulilah dia dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat. Kemudian salah seorang ulama salaf pernah mengatakan, lau anna rajulan sami'a bi ahadin atwa'u lillahi minhu kana yanbaghi lahu an yahzanahu dzalik. Kalau dia mendengar ada seorang lebih rajin, lebih taat beribadah daripada dia, harusnya dia merasa sedih. Ya, bukan sedihnya kalau tetangganya rumahnya lebih gede, mobilnya lebih banyak, baru sedih. Tidak, sedih justru ketika kita melihat ada orang yang ketaatannya jauh di atas kita, baru kita apa? Merasa sedih, kita nggak bisa mencontoh. Ya, contoh betapa lemahnya semangat masyarakat kaum muslimin dalam beragama ini kita saksikan kalau masalah saf pertama kita saksikan. Masih ada sebagian masjid itu justru kalau di saf pertama seorang mempersilahkan orang lain, monggo silakan saja Anda yang di depan, saya di belakang saja. Kalau saf sholat padahal paling besar pahalanya di depan, dia nggak mau di depan, di belakang aja nggak apa-apa, atau di pojok-pojok aja. Ya, padahal pahalanya besar. Coba kalau antri sembako mana mau di belakang. Tapi kenapa kalau sholat milih saf belakang? Ya, kalau saya dipersilakan saf ke depan, wah nggak akan saya tolak. Saya malah bilang terima kasih Pak ya. Dikasih saf depan gimana nggak seneng gitu. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, membaca sirah orang-orang soleh. Ya, bagaimana kesuhudan mereka. Ya, mereka meninggalkan dunia untuk meraih akhirat. Kita ambil contoh sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau sosok sahabat yang berada di puncak kezuhudan. Di masa jahiliyah, Mus'ab bin Umair itu pemuda yang kaya raya karena keluarganya kaya. Jadi kalau Mus'ab bin Umair itu keluar rumah,
itu sudah tercium bau parfumnya dari jarak berapa meter. Ya, penampilannya itu apa? Penampilannya rapi, ya. Wajahnya ganteng sehingga jadi idola para wanita di masa itu. Tapi begitu masuk Islam, ya, kondisinya luar biasa. Sampai Nabi menangis melihat kondisinya Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam. Kenapa? Beda dengan dulu ketika di masa jahiliyah. Maka pakaiannya sudah mulai compang-camping. Kenapa? Demi masuk Islam. Kenapa? Dia diembargo oleh keluarganya. Tidak dikasih apa-apa lagi. Tidak dikasih fasilitas lagi. Tapi itu tidak masalah. Kenapa? Yang dicari oleh Mus'ab bin Umair adalah kenikmatan akhirat. Ya. Dan ingat, ketika mati syahid, Mus'ab bin Umair bahkan tidak mendapati kain kafan yang bisa menutupi seluruh bajunya. Ya. Kain kafannya cuma bisa menutupi sebagian tubuhnya dan kedua kakinya terbuka, ya, dan kepalanya pun juga terbuka karena kain kafannya nggak cukup, ya. Ini contoh. Dan Mus'ab bin Umair itu apa? Orang pertama yang diutus Nabi untuk mendakwai kaum Ansor di Madinah. Luar biasa, ya. Umar bin Abdul Aziz dulu sosok yang kaya raya, tapi ketika jadi khalifah beliau apa? Berubah drastis. Beliau tinggalkan fasilitas-fasilitas dan kemewahan-kemewahan. Ya. Sampai pada level beliau mampu meninggalkan dunia padahal beliau mampu untuk mengambilnya, tapi beliau tinggalkan dunia itu. Sampai-sampai Malik bin Dinar pernah mengatakan, orang bilang saya adalah orang zuhud, padahal Umar bin Abdul Aziz jauh lebih zuhud daripada saya. Ini kata siapa? Malik bin Dinar. Dan suatu ketika ada kisah menarik bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah ingin berangkat haji. Ketika dia hitung uang pribadinya, ini uang pribadinya, ya, ternyata apa? Nggak cukup. Akhirnya beliau nggak jadi berangkat haji. Padahal gampang saja kan kalau pemimpin mau berangkat haji, kok susah-susah, ya. Tapi beliau tidak berangkat haji. Karena apa? Uang pribadinya tidak cukup. Beliau nggak mau pakai uang negara, beliau nggak mau pakai uang rakyat. Luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat, memikirkan akibat manis dari orang-orang yang bermujahadah meninggalkan kemewahan dunia demi mengejar negeri akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil imani ma sya yalbasuha. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah dalam rangka tawadhu karena Allah, dan dia mampu untuk membeli pakaian itu, di hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan para makhluk pilihannya. Kemudian dia dipersilakan untuk memilih perhiasan mana saja yang dia inginkan dari perhiasan surga. Ya, ini balasannya, jemaah. Orang misalkan mampu beli pakaian seharga apa? 100 juta. Ada pakaian 100 juta. Tas sampai 300 juta, 500 juta, 1 miliar. Dia mampu beli tas seharga itu, namun dia tidak beli. Dia beli tas yang apa? Yang lebih murah saja, tapi sudah bagus, ya. Dan sisanya dia infakkan di jalan Allah. Maka yang seperti ini di hari kiamat Allah akan panggil, Allah akan banggakan di antara makhluk-makhluknya, dan dia dipersilakan memilih perhiasan surga mana yang dia mau. Kemudian yang terakhir, memilih teman yang baik. Yang kelima, ya. Sebab teman yang baik itu yang berpengaruh, ya, dalam kehidupan kita. Gara-gara teman buruk kita jadi ikut-ikutan. Banyak orang bergaya hidup mewah karena teman-temannya buruk. Ikut-ikutan dia terpengaruh dengan teman-temannya, dengan gaya hedonisme teman-temannya. Maka Nabi kita SAW mengingatkan, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Orang itu berada di atas agama temannya, lihat siapa yang dia jadikan sebagai teman. Ya. Malik bin Dinar pernah mengatakan, setiap teman yang kamu tidak bisa memetik kebaikan, jauhi. Malah justru teman itu mengajak kita kepada berhura-hura, bermewah-mewah, jauhi teman seperti itu. Kenapa? Gak ada manfaat akhirat kita dapatkan. Dahulu pernah kita bahas, carilah teman yang kalau kita melihat dia, kita termotivasi untuk menjalankan ketaatan. Carilah teman kalau kita lihat dia, kita jadi ingin sedekah. Kalau kita lihat dia, kita ingin jadi belajar ilmu agama. Kalau kita lihat dia, kita jadi ingin menghafal Al-Quran, ya, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang lain. Cari teman yang kalau kita melihat dia, kita jadi apa?
Jadi ingat akhirat, bukan teman-teman yang hanya mengingatkan kita dengan duniawi saja. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sedikit sebelum kita tutup, kita akan jawab sebagian pertanyaan. Ustadz, mana yang lebih utama dan dianjurkan? Kita menjadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Iya. Kalau disuruh milih mana? Kaya yang bersyukur. Ya ada kayaknya yang milih miskin sabar ya. Padahal ternyata kebanyakan penghuni sorga itu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ya. Prakteknya teorinya gampang, tapi prakteknya susah. Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit dari hambaku yang mampu bersyukur. Menunjukkan prakteknya susah bersyukur itu. Ngomong gampang, kalau saya jadi orang kaya saya bisa bersyukur kok. Ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya, di antara sifat orang munafik itu apa? Ya, kalau saya dikasih kekayaan, saya akan banyak infak. Namun apa kata Allah? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tapi setelah Allah kasih kekayaan malah dia berpaling dan malah kufur nikmat gitu loh. Ya, kalau suruh milih ya prakteknya milih kaya syukur daripada miskin sabar. Tapi ternyata di dalam pengamalan itu hal yang sulit. Nah, sekarang mana yang lebih utama antara kaya syukur dengan miskin yang sabar? Yang lebih utama adalah mana yang lebih bertakwa kepada Allah. Ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim. Ya, mana yang lebih dekat kepada Allah, itulah yang lebih utama. Kalau seandainya seorang ya kaya bersyukur, dia lebih dekat kepada Allah, maka dia lebih utama. Demikian juga orang yang miskin tapi dia sabar, ya, kemudian dia lebih dekat kepada Allah, itu yang lebih utama. Jadi di sini tidak ada keutamaan antara kaya miskin, tidak ada. Keutamanya adalah takwanya. Sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Mau kaya mau miskin, kalau takwa dia utama. Ya. Jadi dua-duanya sama-sama utama asal punya ketakwaan. Tapi kalau disuruh milih, orang milih kaya yang syukur. Apa benar orang yang ditakdirkan miskin tapi dia bersabar lebih dicintai oleh Allah Ta'ala? Gak mesti. Ya. Bisa jadi orang kaya bersyukur lebih utama. Bisa jadi. Dan bisa jadi juga orang miskin bersabar lebih utama. Jadi tergantung nilai ketakwaannya. Mana yang lebih bertakwa. Misalkan ya, ada orang kaya bersyukur. Tapi ketika dia kena musibah menggerutu. Dengan miskin sabar kena musibah dia mampu sabar, ya jelas utama yang miskin sabar. Atau kita balik misalkan, ada orang kaya bersyukur, namun ketika dia kena musibah dia mampu untuk berserah diri kepada Allah, tidak mengeluh. Sebaliknya si miskin ini ketika kena musibah dia mengeluh, maka yang lebih utama adalah kaya yang bersyukur. Jadi patokannya pada apa? Mana yang lebih mendekatkan kepada Allah ya. Jadi mana yang lebih bertakwa itu patokannya. Ustadz, apakah termasuk sikap berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan jika kita selalu memberikan apapun yang terbaik untuk anak kita? Misalkan kita belikan barang yang anak kita mau walaupun kita tahu harganya mahal. Iya, itu termasuk bermewah-mewahan. Jadi sayang anak bukan berarti kita menuruti semua keinginan anak. Salah. Ya. Sebab keinginan anak ini kan ada yang bagus, ada yang tidak. Sekarang kita lihat ada anak-anak misalkan SMP. Minta beliin apa? Mobil Lamborghini. Buat apa coba? Meskipun dia mampu beliin anaknya mobil Lamborghini misalkan. Ya aduh terpaksa sebut merek ini. Ya, ini contoh saja ya. Intinya mobil mewah, motor mewah, tapi manfaatnya kan kurang. Apa manfaatnya coba? Jadi jangan mentang-mentang orang tua mampu kemudian apa saja dibelikan buat anaknya. Ini salah, nggak mendidik. Ya, mendidik adalah ketika orang tua ya, mampu membelikan buat anak dan yang dibelikan itu benar-benar manfaat dunianya dan akhiratnya. Contoh, boleh orang tua membelikan anaknya yang kuliah dibelikan motor, silahkan. Siapa yang ngelarang? Nggak ada larangan. Tapi ingat, orang tua memberikan perjanjian. Nah,
saya belikan motor sesuai kebutuhan. Kebutuhanmu motor yang speknya kayak gini ya saya belikan. Kamu belum butuh tuh motor-motor yang gede-gede, apalagi beli moge buat apa? Belum butuh kamu untuk yang kayak gitu-gituan. Dan mungkin juga nggak terlalu butuh untuk kedepannya. Ya. Kamu cukup motor ini kamu pakai kuliah, setelah kuliah apa? Kamu parkir ya untuk sholat berjamaah ya. Tentu ketika masjid sudah dibuka lagi ya untuk berjamaah gitu kan. Ya. Kemudian apa? Untuk ke majelis taklim misalkan. Silakan, jadi nggak apa-apa dia beliin motor buat anaknya, tapi manfaat dunianya, manfaat akhiratnya. Anak minta HP, oke, kamu beli HP, silakan. Orang tua belikan HP smartphone, tapi ingat, ya, ketika orang tua berikan smartphone untuk anaknya, coba diskusi dengan anak, nasihati anak buat apa tuh HP itu. Sebab smartphone juga bahaya, anak bisa berselancar di dunia maya, bisa buka apa saja yang dia mau. Ya, rusak akhlaknya, rusak akidahnya nanti. Ya, berteman dengan siapa teman yang dia mau, terjerumuslah dia dalam keharaman-keharaman. Dari apa? Dari smartphone di genggaman. Orang tuanya nggak ngontrol, yang penting punya duit beliin. Nah, ini salah. Orang tua nanti bertanggung jawab di akhirat. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Kepala rumah tangga, dia memimpin suami dan dia memimpin istri dan anak-anaknya, itu akan dipertanyai pertanggungjawaban. Ya. Jadi belikan yang manfaat buat anak, manfaat dunianya dan manfaat akhiratnya. Anak ingin beli laptop, belikan laptop sesuai kebutuhan. Laptopnya buat apa? Buat keperluan kuliah, keperluan presentasi, keperluan ini, keperluan itu. Tapi jangan lupa juga laptopnya diisi apa? Murotal, kajian. Nah, jadi manfaat. Silakan. Saya nggak melarang orang tua memberikan barang bagus untuk anak, tapi lihat manfaat. Jangan asal beliin setelah itu dilepas. Ini salah. Orang tua terlalu husnudzon sama anak juga salah. Ya. Dibeliin motor dilepas, akhirnya motor dipakai balap liar. Kecelakaan, meninggal anaknya, nyesel baru. Itu potret orang tua yang kadang kurang perhatian ya. Jadi berikan tapi ingat manfaatnya benar-benar nyata, bukan sekedar apa? Bukan sekedar membelikan ya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Baik. Ya, fadhal. Baca dulu. Oh, Masya Allah. Ya. Ini pertanyaan atau curhat itu ya? Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini berkaitan dengan suami saya. Suami saya sudah 1 tahun belakangan ini berubah drastis. Saya tidak tahu mungkin karena pergaulan atau apa. Suami saya jadi orang yang tidak pernah sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Sekarang ini jadi orang yang tidak percaya agama, tidak percaya dosa dan pahala, tidak percaya surga dan neraka. Bagaimana agama baginya agama hanya perhiasan belaka. Yang diutamakan suami hanya gunakan akal dan pikiran saja, mengutamakan kebebasan. Bagaimana cara saya menghadapi suami? Apa yang bisa diperbuat untuk suami? Karena saya melihat suami saya sakit jiwa, kepribadiannya jadi aneh, suka menyakiti hati orang, menyepelekan orang yang tidak menghargai, angkuh, egois. Dan suami saya lagi gila cinta, masih tetap berhubungan walaupun saya sudah rujuk 4 bulan lalu karena ditalak 1 oleh suami, dan sekarang di medsos selalu berhubungan dengan banyak sekali teman-teman wanita. Bagaimana Pak Ustadz saya harus bersikap? Sepertinya suami saya sudah terpengaruh ilmu filsafat yang dipelajari entah di mana dengan siapa. Iya. Kalau sudah begini kondisinya, tentu tidak ada manfaat lagi mempertahankan rumah tangga yang seperti ini, wallahu alam. Ya. Kalau memang sudah tidak ada etikat lagi suami untuk kembali kepada agama yang benar, dalam artian untuk kembali mentauhidkan Allah dan kembali mengerjakan sholat, tidak ada manfaat rumah tangga dilanjutkan. Ya, termasuk salah satu pembatal hubungan rumah tangga adalah salah satunya meninggalkan perkara agamanya yang wajib. Seperti suami meninggalkan sholat, maka hak istri untuk menuntut cerai. Boleh. Sepakat para ulama fikih. Ya. Kalau sudah tidak mau lagi sholat, sudah tidak mau lagi konsekuen dengan agamanya, boleh. Ketika itu apa? Bahkan ketika itu pisah hubungan suami istri sampai suaminya benar-benar apa? Kembali kepada agama yang benar. Ya. Karena banyak ulama kita mengatakan apa? Meninggalkan sholat secara keseluruhan itu mengeluarkan dari Islam. Bahkan ini apa? Pernyataan para sahabat, fatwa para sahabat. Umar bin Khattab pernah mengatakan la hadda fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian Islam bagi orang yang enggak mau sholat. Bayangkan enggak mau sholat. Apa manfaatnya mempertahankan rumah tangga dengan apa? Pasangan yang tidak mau sholat lagi. Ya, maka dalam hal ini ya
tidak ada manfaatnya lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan kondisi pasangan yang sudah seperti itu, kecuali pasangan tadi komitmen mau kembali kepada jalan yang benar, wallahu a'lam. Maka segera laporkan ini kepada pihak KUA atau siapa yang mengurusi masalah perceraian dan seterusnya, karena sudah tidak ada manfaat lagi melanjutkan rumah tangga dengan pasangan yang tidak taat kepada Allah, pasangan yang meninggalkan sholat, ya, kecuali kalau pasangan itu benar-benar taubatan nasuha, maka boleh rumah tangganya dilanjutkan lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.